perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami yang beranggota saya sendiri, saya Muhammad dan saya Rana Ekskusia. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul menegakkan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Kita adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, penegakan hukum yang berkeadilan itu adalah Indonesia. Indonesia itu adalah negara hukum. Artinya, negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta masyarakat itu berdasarkan atas hukum, bukan kekuasaan rakyat. Artinya semua itu hukum yang mengatur, tidak ada kekuasaan. Salah satu cita-cita bernegara yang ada di Indonesia yang diwariskan pada kita itu adalah negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945. Ada ahli yang mengatakan bahwa Indonesia lahir bukan sebagai manifestasi dari tuntutan kebebasan melawan absolutisme, tetapi terdorong oleh keinginan dan terwujudnya cita-cita nasional yang telah disepakati bersama. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ada berbunyi, negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Baik, saya lanjutkan. Tadi di awal telah dijelaskan bahwa adanya penegakan hukum berkeadilan itu melalui hukum yang melalui oleh pemerintah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana paham tentang hukum di abad ke-19 dan 20. Yang pertama yaitu ada dua paham tentang hukum pada abad ke-19. Yang pertama yaitu menurut ahli Eropa yang bernama Immanuel Kant dan Friedrich Gillius, yang dimana mereka memakai istilah Rechtsstaat, yang dimana penegakan hukum pada saat itu yaitu berpacu pada hak-hak manusia, kemudian pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak untuk hidup atau disebut dengan res politica. Kemudian ada juga pemerintah berdasarkan peraturan, dan yang terakhir peradilan administrasi dalam perselisihan. Kemudian menurut AFC memakai istilah rule of law, yang dimana dalam istilah ini ada tiga mencakup hal. Pertama, supremasi aturan hukum, yang dimana seseorang boleh dihukum apabila melanggar hukum. Kemudian kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, yang dimana ketentuan berlaku untuk semua rata baik pejabat maupun orang biasa. Yang terakhir yaitu terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang. Nah, kemudian di abad ke-20 mengalami perubahan di mana konsep negara hukum mengarah pada peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Yang pertama yaitu tentang HAM dan yang pertama tentang HAM terjaminnya Undang-Undang Dasar. Kemudian supremasi hukum, tiga kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang keempat peradilan administrasi, yang kelima kebebasan berpendapat, yang kelima pemilihan bebas atau pemilu. Kemudian yang terakhir badan kehakiman bebas dan tidak memihak. Menurut dia, melaksanakan demokrasi itu perlu diselenggarakan oleh beberapa lembaga. Itu satu, pemerintahan yang bertanggung jawab, yang artinya setiap pemerintah itu bertanggung jawab atas tugas yang mereka lakukan. Kedua, ada DPR yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan masyarakat yang dipilih secara bebas. DPR yang mewakili golongan-golongan itu ada beberapa golongan tertentu. Golongan-golongan itu bisa kita lihat di media-media massa, itu ada banyak. Yang ketiga, ada pers dan media massa yang bebas untuk berpendapat. Pers dan media massa itu bebas mengeluarkan pendapat mereka, walaupun harus berdasarkan hukum-hukum yang berlaku. Karena jika pers dan media melanggar hukum, mereka akan terlibat dengan namanya kasus-kasus pidana. Yang keempat, ada sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi yang mempertahankan keadilan. Di era sekarang ini, sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi itu sangat miris sekali. Banyak keadilan-keadilan yang dianggap tidak sama rata.
contohnya terkhusus untuk rakyat-rakyat kecil, itu keadilan itu sangat minim. Keadilan itu bagi mereka itu bisa dibeli oleh mereka yang berkuasa atau memiliki money. Oke, selanjutnya yang terakhir, dalam penerapan hukum berkeadilan itu ada 3 unsur yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan itu merupakan suatu unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya dalam pelaksanaan hukum, aparat penegak hukum harus bersikap adil. Apabila tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat dan aparatnya akan luntur di dalam masyarakat. Kedua ada pemanfaatan, yang dimana pemanfaatan itu sendiri para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat banyak bagi masyarakat. Yang terakhir adanya kepastian hukum, yang dimana kepastian hukum artinya penegakan hukum pada tingkatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindak sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan memperoleh hukum yang dapat diharapkan. 8 lembaga penegak hukum di Indonesia. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia. POU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menyatakan, fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengayomi dan melayani masyarakat. 2. Kejaksaan Agung Kejagung merupakan lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Lembaga penegak hukum yang satu ini memiliki peran dalam melakukan penuntutan atas segala hal yang berkaitan dengan administrasi keadilan di negara ini. 3. Pengadilan Tinggi Militer. Pengadilan Tinggi Militer memiliki peran khusus dalam menegakkan disiplin dan hukum dalam lingkungan militer. 4. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang memiliki tugas sebagai mengawasi pemerintah dan lembaga publik untuk mencegah korupsi, serta mengedukasi masyarakat tentang integritas, menyelidiki kasus korupsi, termasuk penyadapan, penggeledahan, dan pemeriksaan, serta mengumpulkan barang bukti. 5. Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. MK memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan memutuskan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 6. Mahkamah Agung ME. Lembaga penegak hukum ME adalah pengadilan kasasi yang berwenang membina keseragaman dalam pelaksanaan hukum. Pembinaan dilakukan melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali PK. Untuk menjaga seluruh aturan legal di Indonesia dilakukan dengan benar, adil, dan tepat. 7. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang bertugas melakukan kajian, studi, penyuluhan, pemantauan, dan perantara seputar HAM. Kedudukan Komnas HAM sama dengan lembaga negara lain di Indonesia. 8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPI adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung pada Presiden untuk mengawasi persaingan usaha. Pengawasan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, misal monopoli dan penumpukan komoditas, untuk mempermainkan harga. Sekian pemaparan dari materi ini, semoga wawasan kita dapat bertambah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.